Oke, saya masuk satu topik lagi ya sebelum kita akhiri kuliah ini. Nah, jadi ini persoalan filosofis yang dikemukakan oleh Popper, the problem of demarcation ya, masalah demarkasi. Jadi masalah demarkasi itu adalah bagaimana membedakan sains dengan matematika, logika, dan sistem metafisik. Yang kedua, bagaimana membedakan sains dengan non-sains yang bukan sains. Yang ketiga, bagaimana membedakan sains dan pseudosains. Pseudosains itu seolah-olah sains padahal bukan. Nah, jadi Popper ini kembali dalam konteks bahwa waktu zamannya Popper dulu, filsafat sains yang unggul yang menjadi diikuti banyak orang itu adalah empirisisme atau positivisme. Mereka itu memaku keimanan mereka ke metode induksi. Jadi menurut Popper metode induksi itu sudah diangkat sampai level keimanan, belief ya, kayak agama gitu. The method of induction seems to be their belief that bahwa metode induksi itu mereka itu memaku keimanannya pada metode induksi. Nampaknya kepercayaan mereka adalah hanya metode ini sendiri, hanya metode ini saja, yaitu induksi, itu bisa memberikan kriteria yang cukup untuk demarkasi. Jadi kalau orang-orang empiris itu sederhana, semua kebenaran yang tidak kembali kepada apa yang bisa dilihat dan diuji secara eksperimen itu tidak memiliki nilai kebenaran, tidak memiliki makna, tak perlu dipikirkan. Dan seperti yang pernah saya jelaskan ya, positivis dan empiris ini akhirnya pada gilirannya menghasilkan gelombang ateisme di barat ya. Jadi negeri-negeri modern yang maju itu banyak banget ateis yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya alam gaib, yang tidak percaya kehidupan setelah kematian, karena semua itu tidak sensibel buat mereka. Dan itu yang sedihnya itu memang sampai saat ini masih ya, gelombang ateisme itu luar biasa. Yang menyembunyikan dirinya di balik sains. Kita menyembunyikan dirinya di balik sains karena sebetulnya itu bukan sains, tapi itu interpretasi tentang sains yang disebut empirisme atau positivisme, yang mengembalikan semuanya ke menganggap sesuatu itu benar kalau dia indrawi, dan metode penyimpulan satu-satunya adalah induksi. Nah, ada dua jenis positivis ini. Ada positivis kuno, older positivis, nanti ada positivis modern. Ya. Jadi hanya konsep-konsep yang mereka percaya bisa
direduksi secara logis ke elemen-elemen pengalaman indrawi seperti sensasi, data hasil sensor, kesan-kesan, persepsi, gitu ya. Kemudian ingatan visual atau ingatan pendengaran, auditori, itu yang mereka anggap punya makna dan layak dipikirkan. Kalau positivis modern, ini yang lebih modern, mengatakan bahwa sains itu adalah sistem pernyataan. Sebuah sistem pernyataan disebut scientific atau legitimate, memiliki legalitas, memiliki legitimasi jika sistem pernyataan itu bisa direduksi ke pernyataan-pernyataan elementer pengalaman. Jadi semua harus balik ke experience atau eksperimen. Jelas bahwa kriteria demarkasi yang diimplikasikan ini identik dengan kebutuhan pada logika induktif. Nah, jadi ini teori demarkasi yang ada sebelum Karl Popper. Nah, menurut Karl Popper, empiris positivis baik positivis kuno maupun positivis modern dalam kecemasan mereka untuk menganihilasi atau menghilangkan metafisika itu menghilangkan secara total seluruh ilmu alam. Ya. Jadi karena mereka itu ingin menghilangkan metafisika, mereka hanya percaya prinsip induksi, sedangkan Popper sudah membuktikan bahwa prinsip induksi itu hancur secara logis. Jadi saking inginnya para empiris dan positivis ini menghilangkan metafisika, mereka nggak sadar ilmu alam itu sendiri hancur lebur. Dan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ingat di kuliah-kuliah saya yang lalu, saya pernah menceritakan ini secara historis adalah karena penindasan sebagian orang atas nama agama terhadap para saintis di awal-awal abad pencerahan atau Renaissance ya, yang dipersekusi, dibid'ahkan, dianggap sesat karena mereka memiliki data-data observasi yang menunjukkan bahwa lebih layak matahari itu dianggap sebagai pusat semesta ketimbang bumi sebagai pusat semesta. Ya. Sebagian orang yang mengatasnamakan agama ini, mereka saking percayanya pada pemahaman mereka atas filsafat Santo Thomas Aquinas ya, penulis Summa Theologica, yang mengatakan bahwa bumi itu harus menjadi pusat semesta karena manusia itu adalah citra Tuhan. Ya. Maka telah terjadi di dalam sejarah itu penindasan luar biasa pada para saintis seperti Galileo Galilei dan lain-lain. Nah, ini menimbulkan arus balik para pemikir yang ingin membebaskan sains dari penindasan agama. Ya. Tapi mereka masuk ke ekstrim yang satu lagi. Menolak metafisika dan agama secara total, menolak semua yang gaib. Jadi seolah-olah pilihannya kalau kita itu mau menjadi saintis, kita harus meninggalkan agama. Ya. Ini misalnya
filsuf yang sangat terkenal yang namanya Wittgenstein ya. Wittgenstein itu memberikan kriteria kebermaknaan ya. Sesuatu itu disebut bermakna itu kapan, sesuatu itu disebut tidak bermakna itu kapan, yang dirujukkan ke positivisme, maksudnya ke hal-hal yang indra. Ya, jadi hukum-hukum alam itu disebut bermakna, hukum-hukum alam itu disebut tidak bermakna. Ya, nah kalau menggunakan kriteria Wittgenstein tentang kebermaknaan, maka seluruh hukum alam yang ditemukan para fisikawan ya itu menjadi nggak bermakna, menjadi nonsens, menjadi tidak memiliki nilai untuk dipertimbangkan, apalagi dijadikan teori. Dijadikan teori. Slade mengatakan problem induksi terdiri atas menanyakan sebuah justifikasi logis pernyataan universal tentang realitas. Ya. Slade mengutip bahwa kita mengenal dari David Hume bahwa there is no such logical justification. Jadi kembali membahas tentang induksi ini betul-betul tidak ada justifikasinya sama sekali. Ya. Jadi termasuk Ludwig Wittgenstein tadi, modern positivis maupun tradisional positivis, instead of eradicating metaphysics, ya, from the empirical sciences, jadi alih-alih mereka itu mencerabutkan, menghilangkan, membabat bersih metafisika dan hal-hal yang bersifat gaib, ya, metafisika, agama dan lain-lain ini dari dicabut, dibersihkan dari sains empiris, malahan positivisme ini membawa pada invasi metafisika dalam sains. Jadi artinya apa? Positivis ini akhirnya secara nggak sadar ya, dia membuat sains itu sendiri hancur lebur ya. Jadi diserang oleh filsafat mereka sendiri itu. Jadi filsafat mereka sebetulnya metafisika yang menghancurkan sains. Nah, kata Karl Popper, karena saya menolak logika induksi, saya harus menolak juga seluruh upaya positivis untuk memecahkan masalah demarkasi ini melewati induksi. Karena itu menghasilkan sebuah kriteria yang bisa diterima untuk mendemarkasi antara sains dan pseudoscience, sains dan non-sains, sains dan logika adalah sebuah tugas yang krusial, tugas yang penting sekali. Nah, ini yang menarik dari Karl Popper. Dia mengatakan, saya tidak pergi demikian jauh untuk mengatakan bahwa metafisika tidak memiliki nilai untuk sains empirik. Bahkan Popper mengatakan scientific discovery itu is impossible without faith in ideas. Jadi temuan saintifik apapun itu mustahil tanpa keyakinan dalam gagasan-gagasan, which are purely speculative kind, ya, yang betul-betul murni spekulatif, artinya
memang ada gagasan-gagasan yang tidak kembali kepada indera. Contohnya prinsip kausalitas, prinsip non kontradiksi, prinsip harmoni semesta, dan lain-lain. Which to that extent is metaphysical. Jadi sebetulnya prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas yang mau nggak mau diterima oleh sains, kalau mau sains itu berdiri dan tegak, itu adalah gagasan metafisik. Nah, jadi kalau Popper mengatakan menerima sains, pada saat yang sama kita menerima prinsip non kontradiksi, malah harus menerima prinsip-prinsip itu. Jadi sains itu nggak bisa tegak tanpa keimanan pada gagasan-gagasan tersebut. Ya. Jadi kalau menurut positivis itu pengalaman adalah sumber satu-satunya kebenaran, dan kemudian dibuktikanlah teori-teori itu step by step dengan induksi, seperti yang sudah saya jelaskan. Karl Popper sebaliknya, bahwa tetap dia mengambil bahwa experience itu adalah salah satu sumber kebenaran, bukan satu-satunya ya. Nah, jadi ini jauh lebih indah ya. Salah satu sumber penting kebenaran, tapi ada sumber kebenaran lain, yaitu logika, yang nggak perlu dikembalikan kepada pengalaman indrawi. Ya, jadi ini Karl Popper berusaha menjelaskannya ada 3 syarat suatu sistem teoritis empirik. Yang pertama saintetik, dia adalah mungkin, ya, masuk terhadap pada dunia yang mungkin. Itu yang saya pernah jelaskan, tidak melanggar prinsip logika, ya, tidak melanggar prinsip inkonsistensi. Jadi saintetik, dia suatu yang memang mungkin. Nah, kemudian nanti dia memenuhi kriteria demarkasi, ya. Kemudian satu lagi adalah distinguished as the one which represent our world of experience. Jadi sesuatu yang memang mewakili pengalaman kita di dunia. Nah, ini adalah 3 syarat sistem teoritis empirik. Jadi di sini pengalaman itu digunakan sebagai metode, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Jadi pengalaman ini muncul sebagai metode pembeda. Apakah sistem teoritis kita ini bisa dibedakan dengan yang lain? Nah, kemudian akhirnya masuklah Popper menjelaskan falsifiability as criterion of demarcation. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan minggu lalu, saya tidak akan ulangi. Ya, tadi juga sudah kita sebutkan ya, yang ini. Nah, ini kira-kira alurnya seperti itu ya. Jadi kembali bahwa Karl Popper mengatakan sains itu tidak istimewa amat gitu ya. Bukan berarti saintis itu 100% bisa kembali hanya pada hal-hal yang sifatnya eksperimental. Jadi sumber kebenaran itu tetap minimum 2 ya. Hal-hal yang eksperimental, satu lagi adalah hal-hal yang logis. Ya. Jadi saintis itu tetap harus percaya pada prinsip logika, prinsip metafisika, yaitu prinsip non kontradiksi dan kausalitas, dan pada saat yang sama percaya pada eksperimen. Makanya filsafat sains mutaakhir menyebut bahwa sifat sains itu logiko positivistik, ya, logis dan empiris. Logis dan empiris. Empiris saja tidak cukup, harus logis. Logis saja tidak cukup, harus empiris. Ya.
Nah, kemudian yang menarik, Karl Popper itu oleh karena itu tidak menolak hal-hal yang gaib, ya, tidak menolak hal-hal yang memang hanya bisa dibuktikan secara logis, ya. Kata Karl Popper ya sah-sah saja, ya. Tapi itu bukan objek dari sains. Jadi Anda mau menjadi saintis, kemudian percaya pada metafisika, percaya pada yang gaib, itu bukan dua hal yang berkontradiksi, ya. Dan itu sudah ditunjukkan orang-orang seperti Sir Isaac Newton, Profesor Michio Kaku, Albert Einstein, ya. Jadi menjadi saintis itu tidak harus menjadi ateis. Bahkan argumentasi empiris yang mengharuskan saintis itu menolak hal-hal yang sifatnya gaib itu dibantah secara total oleh Karl Popper, ya. Nah, ini konteks diskusi tentang Karl Popper yang menurut saya penting, ya, untuk saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu-ibu nanti jangan kaget, ya, kalau ke seminari, ke tempat-tempat kajian filsafat Buddhis, Hindu, kemudian di IAIN, Karl Popper ini termasuk filsuf sains yang sangat populer di kalangan agamawan, ya. Ya karena memang di dalam filsafat Karl Popper itu agama dan sains itu bisa berjalan seiring tanpa harus saling menghilangkan satu sama lain. Jadi kalau dari historicalnya begini, kalau sebelum Renaissance itu beragama berarti tidak bisa mengikuti sains. Nah, kemudian muncullah filsuf empiris, ya, sebaliknya. Ya sudah, kita pilih sains saja, buang aja seluruh metafisika dan agama, seluruh yang gaib. Karl Popper itu mengembalikan ke tengah saja. Loh, duduk perkaranya nggak begitu, ya. Agama dan sains itu ya jalan aja dua-duanya. Dan dia menunjukkan, wahai para saintis, kalian tuh tetap aja harus bergantung pada keimanan hal-hal yang nggak empiris. Harus percaya kalian pada prinsip non kontradiksi, prinsip kausalitas sebagai tempat bergantung sains. Ya. Cilakanya buat para orang yang sudah terlanjur senang sains dengan meniadakan Tuhan dan hal-hal yang gaib, para ahli filsafat itu sudah membuktikan hanya dengan menerima prinsip non kontradiksi dan kausalitas, ini akal manusia ini mau nggak mau harus menerima keberadaan Tuhan dan yang gaib, ya. Dan lebih lanjut, ya, keberadaan para utusan Tuhan dan keberadaan alam gaib, keberadaan hidup setelah mati, ya. Nah, ini yang masih berat, ya, makanya sampai sekarang tuh masih ada gerakan positivis yang luar biasa tetap berusaha bertahan, ya, bertahan, tapi ya sudah makin lemah karena argumentasi Karl Popper ini demikian dasar, ya. Nah, itu ya silahkan kalau mau ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, ya, saya kasih contoh sedikit, ya. Ini misalnya capacity planning, ya. Kalau kita merencanakan server di sebuah bank, ya, bank besar di Indonesia yang nasabahnya 10 juta misalnya. Ya, susah ini karena nanti Anda kalau beli server itu mohon maaf, ya, beli komputer untuk di data center untuk bank-bank yang nasabahnya 10 juta itu kadang harganya itu sampai 50 miliar rupiah, ya,
setahun ya, ada yang sampai 500 miliar setahun beli infrastruktur. Kapasitasnya ini perlu berapa? Kan direncanakan. Tapi kan ketika direncanakan kan harus untuk setahun, 2 tahun kemudian, karena belanjanya dan implementasinya bisa setengah tahun sampai setahun ya, masang server besar seperti itu, mengapalkan dulu dari luar negeri gitu. Nah sekarang bagaimana yang membuat yakin ya bahwa kapasitas server itu cukup, yang saya beli itu cukup, padahal server itu belum nyampe di sini. Itu namanya disiplin capacity planning. Nah, itu tekniknya macam-macam. Tapi yang penting itu kalau kita melakukan capacity planning itu kita harus kritis. Harus mencoba memfalsifikasi gagasan kita dengan berbagai teknik uji yang mungkin. Dan lain-lain. Nah, sistem security. Ini semua aplikasi perbankan finansial apapun tuh menurut apalagi yang terkait transaksi itu nggak boleh di launching sebelum diuji. Diuji itu bukan oleh pengembang, diuji itu oleh khusus security expert yang di hire untuk menerobos sistem tersebut ya, seolah-olah dia berfungsi sebagai hacker. Ini biasanya bahan and penetration test dan uji penetrasi. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim, oh internet banking kami sudah aman, sudah, kemudian BI atau OJK langsung percaya, enggak begitu. Tapi dia harus diuji, pengujiannya harus detail dan severe ya, ada syarat-syaratnya. Nanti tahun depan harus diuji lagi dan sebaiknya pengujinya yang beda lagi ya, dan harus mempunyai reputasi ya. Nah, kalau sudah diuji oleh orang-orang terhebat, security expert terhebat, nggak bisa tembus, kita bisa mengatakan keamanan yang dibangun ini corroborated ya, cukup ya sejauh ini lumayan kuat gitu. Apakah ini nggak bisa ditembus ya? Nggak begitu Pak, ini insya Allah lah ya, maksimum upaya kita ini lumayan lah ya. Jadi jangan sampai kita kabur. Wah ini kuat sekali Pak keamanannya, jangan begitu ya. Itu melanggar kode apa namanya, kode etik atau melanggar etika dasar atau akhlak dasar saintis, kerendahan hatiannya dan keterbukaan. Nah, tapi kalau kita mengatakan, wah kami sudah mengembangkan sistem keamanan yang handal untuk melindungi internet banking kami, namun nggak mau diuji oleh pihak luar, maka pernyataan atau statement keamanannya itu unfalsifiable ya. Jadi nggak punya nilai saintifik. Jadi nggak perlu kita percaya, dia merupakan ucapan yang non saintifik. Jadi sistem keamanannya bisa jadi pseudoscience. Begitu juga software performance. Kami sudah mengembangkan perangkat lunak ini dengan performansi yang tinggi sesuai kebutuhan. Namun ketika ditanya apa maksudnya performansi tinggi, ternyata nggak didefinisikan speknya itu apa. Kalau nggak didefinisikan speknya apa, kan nggak bisa diukur. Harusnya didefinisikan menjadi sesuatu spek-spek yang bisa diuji, testable. Karena bisa diuji, jadi bisa dibantah dengan eksperimen. Ya. Nah ini kelemahan para pengembang software tanah air kita, kenapa nggak laku? Padahal hebat. Akhirnya di dunia software masih dikuasai oleh asing, sampai sekarang nangis kita kalau di lapangannya. Banyak sekali software yang logikanya itu mudah dan kita pasti bisa buat.
Ya, ya contohnya aplikasi Zoom ini belum ada produk nasional. Padahal ini kan bukan hal yang susah. Gitu. Aplikasi email, mana ada produk nasional? Apanya yang susah? Nah, tapi kekalahannya di pengujiannya ini kurang gitu. Ya. Maka dalam science empirik pragmatic engineering, saya ingin sharing satu hal ya. Apa yang kita anggap wah ini gagasannya luar biasa dan lain-lain. Itu seperti kurva 90%, 99%. Itu misalnya kita sampai gagasan sampai terimplementasi ke 90% itu. Effortnya X, memfalsifikasi gagasan ini sampai betul-betul secara pragmatik dia layak diterima dengan baik oleh user, itu bisa 1000x effort. Nah ini yang sering dilupakan ya. Sering membuat kita menjadi mediocre. Indonesia ini sering self-kritik para ahlinya itu mengadopsi culture of mediocrity. Budaya orang nggak bisa maju, budaya mediocre. Ya, kalau Thomas Cup kita ini bukan budaya mediocrity, itu budaya winner ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bahkan Thomas Cup kita itu menunjukkan kalau Indonesia itu tidak rasis. Dahulu di awal-awal tuh hampir semuanya keturunan Cina, kayak Rudi Hartono Kurniawan, Lim Swee King. Sekarang enggak, sudah. Semua sudah yang namanya Icu Sugiarto, yang namanya Taufik Hidayat yang asli Sunda ya. Sekarang Anthony Ginting yang Batak, yang Batak. Jadi Thomas Cup itu milik Indonesia. Dan itu bisa diuji ya. Ini piala yang ke-14 dibalik bahwa memang Indonesia itu bangsa badminton. Jangan mimpi kita jadi bangsa sepak bola, ukuran tubuhnya itu kecil ya. Walaupun kita senang sepak bola, tetap jangan mimpi ya kalau lihat larinya orang Eropa itu sudah. Jatah kita emang badminton. Ya, kalau orang-orang yang gede-gede itu badminton repot ya. Karena badminton itu perlu kocak-kocak. Paling cocok Indonesia ya. Terutama yang masih banyak makan tempe dan agak kurang makan dan bisa diet ya. Tapi kalau tinju kelas berat, waduh, repot. Ngelawan ya saudara-saudara kita yang badannya gede-gede itu ya habislah kita ya. Anyway, jadi apa kata kuncinya supaya nggak mediocre itu, kalau Anda ingin produk Anda itu dipakai di masyarakat, maka Anda harus bermohon pada Allah kesabaran yang cukup untuk diuji terus-menerus ya, dan menguji diri terus sampai produk itu, sampai teori itu betul-betul applicable ya. Dan tidak boleh cepat berpuas diri karena ya kita harus mengejar amal jariah sebagai scientist dan engineer. Kalau ilmu Anda sampai kayak Louis Pasteur tentang vaksin dipakai banyak orang, itu yang didambakan para saintis. Buat yang percaya alam kubur itu di kuburan nanti ketika kita sudah amal sudah terputus dapat kiriman pahala terus ya dari pengguna ilmu kita. Ya, nah ini anulah kita kan bangsa Pancasila ya. Saya mengasumsikan Anda semua percaya alam gaib dan alam kubur itu. Oke, barangkali that's our lecture today ya. Ini kuliah kalkuburnya sudah selesai. Minggu depan kita masuk ke, insya Allah masuk ke bab lain ya. Kalau bukan Pak Ari ya, dosen tamu ya, nanti kita masuk ke Thomas Kuhn ya.